Apa kamu yakin kalau asuransi yang kamu beli itu benar-benar udah bisa melindungi keluarga kamu? Gimana kalau asuransi jiwa itu ternyata ngaco, nggak bisa dipakai dan bikin keluarga kamu rugi? Inilah kenyataan yang sering terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan fatal saat membeli asuransi jiwa dan kesalahan ini bisa sangat mahal harganya. Hari ini kita akan ngebahas 5 kesalahan terbesar yang harus kamu hindari supaya kamu dan keluarga kamu tetap terlindungi secara maksimal dengan biaya yang minimal. Nama saya Yeskel Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Buat apa sih sebenarnya ngomongin asuransi jiwa melulu? Asuransi jiwa kan dibeli tapi kita nggak bisa nikmatin. Nah, justru itu kita beli asuransi jiwa tuh bukan untuk kita yang nikmatin, tapi untuk keluarga kita tetap terlindungi meskipun kita udah nggak ada. Jangan sampai perlindungan yang kamu pikir udah siap malah bikin keluarga kamu kaget dan kecewa. Udah bayar premi mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya klaimnya ditolak atau manfaatnya nggak cukup. Nah, kalau kamu pengen tahu tentang kesalahan beli asuransi secara general, tonton video saya yang di sini ya. Di sini saya udah ngebahas tentang kesalahan-kesalahan secara general. Tapi khusus hari ini kita akan spesifik ngebahas tentang asuransi jiwa. Karena kesalahan beli asuransi jiwa itu efeknya tuh baru terasa di saat kamunya udah nggak ada. Jadi pastiin nonton video ini sampai habis supaya kamu terhindar dari kesalahan-kesalahan ini. Tanpa berlama-lama, kita mulai kesalahan yang pertama. Pertama, membeli tanpa memahami kebutuhan dan hanya tergiur premi yang murah. Kebanyakan orang membeli asuransi hanya fokus sama premi yang murah. Memang asuransi yang preminya murah terdengar sangat menggiurkan. Tapi apa gunanya murah kalau ujung-ujungnya manfaatnya kurang atau bahkan nggak bisa dipakai? Asuransi itu soal proteksi, bukan soal harga. Dan data menunjukkan bahwa 60% keluarga mengalami kesulitan keuangan karena ditinggal oleh pencari nafkah utama. Jadi jangan sampai keluarga kamu jadi bagian dari statistik ini ya. Seperti yang tertulis di Amsal 24 ayat 3. Dengan hikmat rumah itu didirikan dan dengan pengertian rumah itu ditegakkan. Jadi kita harus bijak dalam memilih asuransi untuk melindungi keluarga kita dan membangun rumah tangga kita. Sebelum kamu beli, pastiin kamu ngerti kebutuhan keluarga kamu. Siapa yang harus kamu lindungi, berapa besar perlindungannya, dan apakah masa depan keluarga kamu udah tercukupi dengan baik. Asuransi itu adalah investasi untuk perlindungan keluarga kita. Jadi jangan asal cari yang murah tanpa mikirin manfaatnya. Kalau kamu masih bingung gimana caranya menghitung kebutuhan keluarga kamu, kamu bisa cek videonya di link sini ya. Di sini saya ngebahas 5 cara gimana kamu bisa menentukan kebutuhan untuk keluarga kamu. Kesalahan yang kedua, tidak membaca polis dengan seksama. Apa kamu tahu apa aja manfaat dari polis kamu? Apa aja pengecualiannya, syarat-syaratnya, dan gimana cara klaimnya. Ngebaca polis asuransi itu sangat penting, tapi proses ini paling sering dilewatin sama orang. Mereka cuma ngandelin agent dan langsung main tanda tangan aja. Alhasil pas klaimnya ditolak, mereka panik dan kaget. Mereka baru tahu kalau ada pengecualian dan ada syarat-syarat yang bikin klaim mereka ditolak. Jangan sampai premi asuransi yang udah kamu bayarin mahal-mahal jadi sia-sia karena ketidaktahuan. Pastiin kamu membaca dan memahami syarat dan ketentuannya, cara klaimnya, dan juga pengecualian polis asuransi kamu. Kalau ada yang kamu masih kebingungan, tanyain langsung ke agen asuransi kamu. Ingat, polis asuransi yang nggak dipahamin secara benar-benar bisa jadi bom waktu untuk keluarga kamu. Kesalahan yang ketiga, menunda membeli asuransi hingga terlalu tua atau sakit. Kamu mungkin ngerasa hari ini masih sehat, masih muda, dan juga nggak butuh asuransi. Tapi kita kan nggak pernah tahu kapan kita sakit atau meninggal. Orang yang sehat sekalipun bisa tiba-tiba terkena stroke, dan juga orang yang lagi olahraga pun tiba-tiba bisa kena jantung terus meninggal dunia. Makanya menunda membeli asuransi dan tidak mempersiapkannya sedini mungkin, terutama buat kita yang baru aja berkeluarga, itu cuma memperbesar masalah kita di masa depan. Apalagi semakin lama kamu menunda, semakin mahal juga premi kamu. Dan yang terburuk, kalau kamu udah sakit, otomatis kamu jadi nggak bisa diasuransikan dan nggak bisa dapetin perlindungan untuk keluarga kamu. Ya kita sama-sama tahu lah, di zaman sekarang penyakit seperti diabetes, jantung, dan stroke itu bukan penyakit orang tua lagi. Umur 30, umur 40 pun sekarang sudah banyak yang kena penyakit-penyakit tersebut. Nah, kalau kamu nggak beli asuransi jiwa sedini mungkin, kamu kebayang nggak apa yang terjadi sama keluarga kamu kalau kamu meninggal dunia? Ingat seperti di Pengkhotbah 11 ayat 4, orang yang menunggu angin nggak akan menabur. Sama kayak beli asuransi. Kalau kamu nunggu waktu yang tepat untuk beli asuransi, ujung-ujungnya kamu nggak akan beli asuransi dan nggak akan bisa mendapatkan perlindungan untuk keluarga kamu.
Kesalahan yang keempat, tidak konsisten membayar premi. Apa gunanya kamu udah beli polis terbaik buat keluarga kamu, tapi ujung-ujungnya lapse dan nggak bisa dipakai, cuma karena kamu males bayar premi. Kesalahan ini sering terjadi karena kelalaian dan juga karena banyak orang yang menganggap membayar premi itu adalah beban, bukan investasi. Mereka belum siap secara keuangan dalam membangun keluarga. Nggak mau budgeting, nggak mau membeli perlindungan, dan juga nggak mau belajar tentang investasi. Kita harus ingat bahwa asuransi jiwa itu bukan untuk kita yang nikmatin, tapi untuk melindungi keluarga kita yang nantinya kita tinggalkan. Jangan sampai rasa cinta kita sama keluarga kita itu kalah sama rasa malas kita dalam membayar premi. Dan supaya kalian lebih konsisten dalam membayar premi, pertama, kalian bisa menggunakan auto debit supaya kalian bayar otomatis. Kedua, kalian juga harus memastikan asuransi yang kalian beli itu udah sesuai dengan budget kalian, sehingga kalian nggak merasa terbebani. Dan yang terakhir, pastiin ada perencanaan keuangan rutin sehingga kalian tidak terlewatkan dalam membayar premi asuransi kalian. Kelima, tidak menginformasikannya kepada keluarga. Kesalahan ini sering banget dianggap sepele, padahal ini fatal banget kalau misalnya tidak dilakukan. Coba kamu bayangin kamu tiba-tiba meninggal dunia, tapi keluarga kamu nggak tahu gimana caranya mengakses asuransi jiwa yang udah kamu beli. Percuma kamu udah beli dan bayar mahal-mahal, tapi mereka nggak bisa nemuin, nggak bisa ngeklaim, atau nggak tahu siapa agennya. Makanya penting banget buat kamu untuk mempersiapkan juga anak dan istri kamu, supaya mereka bisa menghadapi masa depan setelah kepergian kamu. Dan untuk menghindari hal-hal ini, pertama, kamu bisa menyimpan polis asuransi kamu di tempat yang aman dan juga memberitahukan orang-orang rumah. Kedua, kamu harus mengajari keluarga kamu gimana caranya mengajukan klaim dan juga siapa agen kamu. Dan yang ketiga, pastiin keluarga kamu tahu rencana masa depan kamu sehingga mereka tahu, oh asuransi ini akan digunakan untuk hal apa dan bagaimana. Jangan sampai perlindungan yang udah kamu persiapkan ini malah nggak bisa dipakai dan keluarga kamu mengalami kebingungan untuk menggunakannya. Nah, sekarang kamu udah tahu 5 kesalahan fatal dalam membeli asuransi jiwa yang bisa kamu hindari. Pertama, membeli asuransi tanpa memikirkan kebutuhan dan hanya tergiur premi yang murah. Kedua, tidak membaca polis asuransi dengan seksama. Ketiga, menunda membeli hingga tua bahkan sakit. Dan yang keempat adalah tidak konsisten dalam membayar premi. Dan yang terakhir adalah tidak menginformasikannya kepada keluarga. Kita harus ingat tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga nggak cuma untuk membeli asuransi untuk keluarga kita, tapi juga mempersiapkan mereka menghadapi masa depan di mana kita udah nggak ada. Kalau kamu terbantu lewat video ini, like, subscribe, dan nyalain notification bell-nya. Share juga video ini ke teman kamu, siapa tahu dia juga terbantu lewat video ini. Dan kalau kamu masih nyari asuransi yang terbaik buat keluarga kamu, tonton video saya yang di sini. Di sini saya ngebahas tuntas gimana sih caranya beli asuransi dari A sampai Z. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Yaskiel Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.